Oke, selamat pagi. Jadi hari ini aku bakal jelasin instruction-instruction yang ada di Mari Simulator lah ya. Ya, intinya begitu. Mungkin sebelumnya, Mari Simulator ini juga berhubungan pastinya ya dengan yang dulu kita belajar yaitu ya apa? Ketika menjalankan suatu instruksi itu pasti ada instruction fetch, terus ada operand fetch atau operand store. Tapi beberapa di sini ada instruksi yang nggak butuh operand fetch sama operand store ya. Bakal lihat nanti lah ya. Mungkin bakal tak jelasin dulu registernya ini gunanya buat apa sih registernya ini. Jadi ini aku ada contoh, contoh program. Contoh programnya ya bisa dilihat ada load X, output sama ya ini deh. Ini nggak penting nanti tak jelasin nanti. Jadi aku bakal jelasin kira-kira setiap instructionnya apain aja. Oke, itu intinya sama registernya kayak gimana. Oke, yang pertama kita ada AC atau akumulator. Kalau kalian tahu pasti udah tahu lah ya. Buat ngitung ya aritmatika gitu lah. Buat ngitung pertambahan atau pengurangan itu. Ya, oke. Biasanya dipakai di apa ya? Oh ya, buat disimpan. Pada akhirnya di operand fetch sama operand store juga bisa dipakai kalau mau nyimpan sesuatu ke memori gitu. Terus kita ada IR. IR ini buat kalian tahu, buat kalian. Kalau kita kan udah tahu ya, ini load X artinya em, X isi dari variabel X kamu taruh ke AC. Intinya gitu. Load the contents of address X into AC. Tapi sebagai komputer kan kita tidak bisa berbahasa Inggris. Sebagai komputer nggak ngerti bahasa Inggris, jadi harus dijadikan dalam hexa gitu. Harus dijadikan dalam hexa dulu, yang kemudian mungkin ya bakal dijadikan dalam biner. Dan ini kalau kalian simak lagi ini em, terdiri dari 4 byte ya ini. Kalau kalian ingat itu di mana ya? Mana-mana? Instruction this. Ah, ini, nah ini opcode. Jadi opcode itu buat komputernya tahu nggak ada gambar lain ya. Ya udah ini aja. Opcode itu buat komputernya tahu ini dia instruksinya itu yang mana gitu loh. Jadi ini udah ada heksanya ya. Untuk setiap instruksi kan beda-beda heksanya. Dan kombinasi binernya pasti berbeda. Jadi instruksi apa komputernya udah tahu kalau satu dalam heksa, kalau di bagian outputnya nih yang satu pertama ini dia itu udah tahu kalau itu load X dan kalau 6 itu output. Nah, kayak gitu deh. Terus belakangnya ini addressnya. Jadi komputernya bakal gunakan addressnya itu untuk em, instruksinya. Jadi load X. Nah, X ini kita butuh addressnya di mana? Di 102 hexa. 102 hexa. Nah, kayak gitu deh. Jadi X ini ternyata di 102 hexa. Kayak gitu. Oke. Lalu, oh ya, yang ini belum selesai ya. MAR. Selanjutnya ada MAR. Bisa buat instruction fetch sama operand fetch sama operand store. Nih, contohnya di sini. Kalian udah pasti udah tahu lah ya. Bisa buat ngambil dari PC-nya, terus kasih ke memori, atau bisa dari IR-nya, kita ngambil address field-nya doang, kasih ke memori, ya kayak gitu. Terus, ya intinya untuk ngirim sebagai tempat untuk ngirim address yang dibutuhkan kepada memori. Ya, oke. Terus MBR itu memory buffer register. Makasih, Mary Simulator. Jadi untuk menyimpan isinya dari address memori itu, misalnya di 940 hexa isinya
tiga heksa, tiga, bukan tiga heksa, tiga dikirim ke MBR gitu, buat misalnya ya kita mau baca ya isinya gitu. Tapi juga bisa digunakan untuk em, ngasih tahu memorinya kita mau isi address ini dengan nilai ini. Jadi ya MAR ngasih tahu, oh aku mau ini misal ya, misalnya aku mau 940 heksa diisi dengan angka 5. Jadi MAR-nya butuh 940 heksa, set. Terus MBR-nya butuh angka 5, set. Jadi kamu dia tahu, oh dia mau ngisi 940 heksa dengan angka 5. Gitu deh. Oke, terus PC itu ya program counter untuk sebagai kayak tunjuk kita ini diinstruksi ke berapa. Ini PC-nya misalnya sekarang kan 100 di PC 100. Terus misalnya kalau dia sorry, oke. Kalau dia ke kita mau ke instruksi selanjutnya kan tinggal ditambahin satu gitu. Atau kalau misalnya PC juga bisa digunakan sebagai em, buat jam-jam ini, buat instruction jam. Itu misalnya kamu punya ya istilahnya kalau kita di C sharp itu kan ada if statement. Tapi di sini kan apa ya? Jadi kalau kamu mau ini ada nggak di sini? Nggak ada kayaknya ya. Ya intinya untuk jam ke PC tertentu. Maksudnya ya kayak gitu. Misalnya misal misal misalnya biasanya biasanya jam ini dia bekerja sama dengan Skipcon. Jadi Skipcon ini em, bakal ngecek isi dari AC itu apa. Terus dia bakal melompati melompati PC selanjutnya. Ya, melompati instruksi selanjutnya. Kalau misalnya itu benar, kalau nggak salah ya. Skip the next instruction on condition. Sebentar, kita baca ininya. Aku lupa. Ya, skip the next instruction. Kalau em, kondisinya itu benar. Nah, fungsinya gimana? Misalnya, ya kalian paling udah tahu lah ya. Misalnya AC-nya ini, AC-nya kurang dari nol. Terus di instruksi selanjutnya itu dia bakal jam ke PC, misalnya PC 109 gitu. Tapi karena AC-nya kurang dari nol, ya dia nggak bakal ke PC 109 gitu deh. Ya mungkin lebih jelas dengan contoh. Ya, terus ini input sebagai sementara aku ngecek. Oke, masih ngerekam yang aman. Input input ini sebagai ya buat inputnya user lah ya. Nah, inputnya user bakal kirim ke variabel tertentu begitu. Oke, ya itu aja untuk registernya. Jadi registernya ini bisa dianalogikan sebagai karyawan-karyawan gitu lah ya. Karyawan-karyawan ini punya satu tugas, akumulator buat menyimpan hasil hitungan, IR buat instruction, MAR buat nyimpen addressnya, MBR buat nyimpen isi dari em, value tertentu, terus bisa di write ke memori, bisa dituliskan ke memori atau bisa didapatkan dari memori PC buat titik tertentu pada instruksi input buat ya input begitu ya. Terus ini ada outputnya, output konsolnya. Oke, kita langsung aja. Jadi kita coba instruksi pertama itu load X, yaitu load variabel tertentu yang nggak harus X. Jadi ini ada kodenya. Ini sebenarnya Y-nya nggak usah sih. Jadi mau load Y juga boleh. Assemble. Kita load juga. Set, set. Oke. Jadi sebenarnya inputnya kan nggak perlu ya. Kita run. Ya harus diingat kalau setiap instruksi ini terdiri dari instruction fetch sama operand store atau operand fetch.
kecuali untuk instruksi tertentu. Tapi semuanya pasti ada instruction fetch kayaknya. Jadi kita coba run. Oke. Jadi ya ada perubahan angka-angka ini ya. Ini baru jadi ini istilahnya load Y udah selesai. Oke, kita coba baca. Jadi kita mulai dari instruction fetch. Nah, ini PC-nya dia menandakan akhir dari instructionnya, tapi di awalnya dia itu 100. Mungkin gimana ini ya? Gini kita copy. Sebentar ya guys, technical. Ya, makasih. Bisa di drag nggak? Aku harus select. Oke, makasih udah langsung di ini ya. Di mana? Di mana? Hari ini tanggal 22 guys. Oke, sangat kecil ya bos. Jadi, mana? Awalnya, mana mas ininya mana? Nah, awalnya PC-nya 100. Aduh, hilang. Nggak bisa di ini ya. Oke, ingat lah ya aku. Awalnya PC-nya 100, nggak bisa. Nah, PC-nya 100, dikirim ke MAR. 100. Coba kita lihat. MAR-nya, oh soalnya dia, ya oh ya, di soalnya dia instruction fetch. Apa, operand fetch nanti. Jadi dia ngirim 100 ke MAR. MAR ngirim ke memori. Aku mau baca 100 itu apa. Jadi kita mau ngambil instruksinya. Jadi kan biar IR-nya ini ada instruksinya. Kita kan cuma dikasih PC ini ya. Cuma dikasih PC. Jadi bakal ada list instruksi dimulai dari ORG-nya kalian. Jadi ORG-nya 100. Berarti oh yes. Instruksinya bakal mulai dari 100 terus turun gitu. Berurut kayaknya ya. Jadi 100, 1103, 6000 ya ini ya. Untuk instruksi-instruksinya, instruksi-instruksinya. Nah, kita harus mengakses instruksinya itu isinya apa. Kita nggak ada ini 1103 ini kita nggak tahu. Kita nggak ada load Y-nya. Kita baru ada 100 apa 100 di PC. Jadi kita butuh instruksinya. Oke. Terus isinya 1000. Isinya 100 di memori itu apa? 1103 hexa. Ini sesuai dengan instruksinya. Berarti 1103 dikirim ke MBR. Terus dikirim ke IR. Oke, jadi IR-nya, MBR-nya, oh ya, soalnya ini juga diganti. IR-nya udah benar. AC-nya juga 0 awalnya. Oke, terus kita butuh instruction satunya mana? Operand fetch. Ya, operand fetch kan? Ini load ya. Banyak nih, bos. Nah, ini nih. Set, kayaknya, semoga. Ya, jadi size-nya benar. Oke. Jadi, IR address field bakal diambil. Jadi, address field itu cuma 3 digit di belakang ini. Dikirim ke MAR. Nah, makanya isinya MAR sekarang itu 103. Mana Mary? Nah, MAR ku isinya 103 hexa. Terus 103 hexa dikirim ke memori. Jadi kita mau lihat isi dari 103 di memori.
Itu isinya apa? Oh, nol. Wow, hebat. Jadi kita ambil nol, 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 nol ke MBR ya. Makanya isinya MBR sekarang nol, 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 nol. Terus nolnya kirim ke AC. Yaitu fungsinya load. Load kita ambil variabel tertentu, isi dari variabel tertentu, terus kita taruh di AC. Gunanya apa itu? Nah, kita bisa kita bisa nambahin value-nya, eh, kita bisa nambahin value-nya AC, ya, kita bisa nambahin value-nya AC. Terus itu bisa disimpan ke variabel lain. Jadi misalnya kalau kita di em, C sharp gitu ya. Nah, ini kan bisa langsung nih X dengan 8. Tapi kita di ya nggak perlu sih. Kita di apa sih Mary kita harus load load dulu. Misalnya kita ini tak kasih variabel Y, variabel Z gitu deh. Jadi kita load Y, terus kita add dengan apa Z, terus kita store ke X. Nah, ribet kan. Nah, makanya jadi ini Y-nya jadi AC-nya bakal sama dengan Y. Terus Z-nya berarti AC-nya bakal ditambahin dengan Z. Nah, AC-nya tadi itu apa? AC-nya itu Y. Jadi Y tambah Z. Nah, oke. Terus store X. Kita simpan isi dari AC ke X. Jadi, nah kayak gitu. Ini dalam konteks pemrograman. Jadi ya, nilainya AC dikasih ke X. Gitu. Ya, ini baru satu instruction. Oke, jadi sekalian tak kasih lihat instruction selanjutnya yaitu output. Kalau instruction ini output, dia itu nggak ada operand fetch sama nggak ataupun operand store. Dia cuma di instruction fetch. Terus em, dia itu apa ya? Langsung gitu loh. Jadi isi dari AC dia bakal langsung taruh ke konsol gitu. Nggak ada basa-basinya ini harus ke sini ini Kak. Jadi makanya ini dipisah. Mana? Aku juga baru sadar. Ini list instruction yang butuh operand fetch atau store. Terus bawahnya nggak butuh operand fetch atau operand store. Oke. Kayaknya itu betul ya. Oke, kita coba simulasikan. Jadi sekarang oh iya, karena tadi PC-nya lupa tak tambahin satu ya. PC-nya sekarang 101 karena tadi ditambahin satu. Nah, kenapa nih PC-nya 100? Oh, udah nggak sengaja ke step. Gak apa-apa, aku mau restart kok. Jadi selesai dari instruction ini, PC-nya 101. Iya, Arya. Terus setelah eh, instruction ini output selesai, PC-nya 102. Jadi PC-nya ini enggak, sorry. Jadi setelah apa ya, di highlight hijau ini artinya instructionnya udah selesai dijalankan ini. Kondisi pas baru selesai instructionnya gitu. Jadi sekarang kita dengan PC 101 kirim ke MAR, makanya MAR isinya 101. Oke. Terus kirim ke memori yang isinya kita mau baca ya, yang isinya 6.000 di hexa. Kita baca itu, kita kasih ke MBR, makanya MBR juga isinya 6.000 kayaknya. Oh. Oh, oke oke. Oke oke. Oke, ya sebelumnya dia isinya 6.000 terus dikirim ke IR yang isinya 6.000. Nah, IR-nya pasti benar 6.000. Nah, IR jadi tak kira dia langsung ya, ternyata dia tidak. Jadi dari IR ini 6.000 dia kedeteksi, outputnya kan 6. Jadi tahu, oh pokoknya upload AC ke output. Tapi kayaknya dia
ada pathingnya. Jadi AC ke MBR kayaknya ya. Makanya isinya nol. Terus ke output ya gitu ya. Aku nggak tahu. Mungkin ini ada namanya register apa gitu deh. Mungkin apa ya? IO IOBR paling ya. Nggak lah, nggak tahu. Coba nanti kita lihat. Tapi intinya dia berkirim ke AC ke output gitu. Makanya isinya sekarang outputnya nol. Ini kenapa nolnya 2? Soalnya tadi tak run 2 kali. Jadi makanya dia bakal output nol. Nah, output dari AC-nya tadi itu kan isi dari Y ya. Jadi kalau misalnya kita ubah declare. Jadi kita ubah nilai Y ke 2. Ini artinya Y kita deklarasi. Kayaknya ini di declare ya. Cuma nebak aku. Tapi kita declare dengan nilai 2. Oke, kita sampel dulu. Sudahkah? Sampel, quit, load. Jadi kalau kita run, harusnya outputnya 2 ya. Jadi karena load Y, kita ubah nilai Y dengan nilai 2, berarti yang di output 2. Karena load Y, kita load 2, angka 2 ke AC, maka output akan menjalankan, eh, akan menampilkan isi dari AC. Ya kayak gitu deh. Oke, itu baru load ya. Oke. Terus store. Store itu, ya bisa juga ya kalau tanpa input. Tapi ya nggak apa-apa. Kita bikin program yang involve input. Yang apa? Ya involve deh, involve input. Jadi input, kita minta input dari user, terus kita store ke X misalnya. Atau store ke Y deh, biar kelihatan berbeda gitu. Isinya Y maksudnya. Oke, ya segini aja. Simple. Wait. Load, kita load, kita open ini. Udah tak assemble belum? Udah ya. Oke, jadi kita mulai ya. Set, kita geser dikit. Oke, jadi sebentar. Dia minta input dari kita ya. Ini jangan lupa kamu ganti ke desimal. Jangan jangan salah. Aku awalnya soalnya defaultnya ASCII. ASCII itu American Standard apa gitu. Code for Internet bola. Pokoknya ASCII itu hmm, kayak angka-angka yang merepresentasikan hal tertentu di komputer. Ya ini fun fact doang. Apa? American Standard Code for Information Interchange. Ya ini ASCII. Jadi untuk setiap angkanya dia merepresentasikan sesuatu. Jadi misalnya dari nol itu nol. Kalau misalnya satu itu apa ini ya? Ya ini kode-kode. Tapi ini kalau dalam karakter-karakternya ini juga ada. Jadi begitu ya fun fact. Fun fact kalian udah tahu paling. Jadi kita lanjut. Kita input apa? Kita input 5 deh. 50 deh. Nah, jangan lupa kita tekan enter. Enter, terus kita step. Ya, harus di step kan. Ya, atau ini udah selesai. Oh ya, udah selesai ya. Oh, ini dalam hexa soalnya. Ya udah, jangan deh. Nanti bingung ya. Kalau dalam desimal dia 50. Ya, reload. Step 5 aja. Salah. Is. Salah. Salah lagi. Reload. Step 5. Oke. Kita mulai lagi. Sebenarnya ORG-nya nggak harus 100. Kalau kalian mau mulai dari angka lain juga boleh. Oke, jadi PC-nya kita mulai dari 100 karena
originnya di 100, kirim ke MAR, nggak usah deh, karena gue bisa lihat 100. Terus kita mau lihat isi dari 100 itu apa, isi dari address 100 itu apa, instructionnya apa, ini kan instruction fetch ya, ini kenapa nih 100 mas, 100 mana, 100 mana Pak? Nah ini 5.000, isinya 5.000 yang artinya 5.000 yang artinya input, outputnya input 5. Oke, terus kita kasih ke IR, set set set, makanya IR-nya 5.000. Nah ini dia nggak pakai ya, dia nggak pakai operand store atau fetch, MBR-nya tapi 0. Ya I presume dia ini ya ada kayak jalannya, jadi input terus dia ke MBR dulu, terus nanti dia ke AC. Betul. Jadi sekarang AC-nya isinya isi dari hasil dari inputnya. Jadi karena kita input 5 tadi, kok nggak lupa. Kita isi 5 tadi. Jadi misalnya MBR sekarang 5, terus AC-nya harusnya 5. Betul nggak? Salah ya guys. Oh ini soalnya dalam hexa kah? Enggak. Hah, kenapa 0? Input langsung ke AC ya. Oke, nggak tahu lah, kita lanjut lah ya. Coba ditanyakan ChatGPT. Jadi ini salah, this is completely wrong. Jadi I presume dia langsung ke AC. Coba kita tanyakan ChatGPT ya guys. Kita tanya kenapa MBR isinya 0. Hmm, kenapa MBR isinya 0? Mm-mm. Oh, oke. Biasanya dihapus nilainya setelah eksekusi. Oke, oke. Ya oke gitu deh guys. Jadi intinya karena nggak perlu setelah instruction fetch. Jadi dikosongkan. Oke, aku baru tahu. Oke lanjut. Itu tadi input, sekarang store. Jadi isi dari inputnya tadi mau di store ke variable y. Lebih ke definisinya, store itu pokoknya ambil isi dari AC taruh di y. Nah karena input itu dia ke AC, jadi istilahnya input terus di store ke y. Nah kayak gitu. Oke, sekarang kita tulis. Kita ke operand fetch dulu tentunya. Karena PC-nya tadi udah ditambahin 1. Ya tadi tak tambahin 1 istilahnya aja. 100, 100 tambah 1. Itu kan 101. Aduh. Ya PC-nya sekarang 101 gitu deh. Jadi 101 kita kasih ke MAR. Kita mau baca instruksinya nih isinya apa. Di 101, ya di 101 titik. Itu isinya 2103 di hexa. Set, di mana itu dikirim ke IR. Jadi IR-nya 2103. Dua adalah opcode untuk store. Nih nggak percaya nih. Opcode untuk store. Set.
Jadi dia sudah tahu, oh ini mau nge-store. Jadi kita butuh operand store. Haya, ya benar ya, operand store ya. Sebentar ya guys. Inilah kalau kalau merekam tanpa rencana, tanpa rencana yang cukup bagus. Oke, oke. Ya yang tadi ya, bentar ya. Jadi IR-nya tadi 2000, karena opcode-nya tadi udah dibaca, jadi yang dibutuh cuma address field-nya aja, address field-nya yang belakang 3 angka ini. 103, kita kirim 103 ke MAR, makanya 0 angka depannya 103, ya itu ada 3. Mana Meriku? Ya 103. Terus kita taruh, kasih ke memori dulu, belum selesai. Terus AC-nya yang isinya tadi input user yaitu 5, kita kasih ke MBR. Wow, kasih ke MBR nih. Isinya 5 bos. Atau lengkapnya 0005. Terus kita kirim ke memori. Nah, karena memori sudah dapat sinyal write sama dapat angka dari MAR sama MBR, dia tahu, oh artinya di address ke 103 mau diubah isinya dengan, oke tak color. Di address 103 kita mau isikan dengan 0005. Makanya isinya 103 itu 0005. Oke, PC-nya tadi tak PC-nya sekarang berarti diupdate jadi 102 ya guys. MBR-nya udah bener 5, MAR-nya 103, IR-nya 2103, AC-nya 5 karena tadi input user. Jadi ya itu. Oke, ini udah 4 instruction ya, berarti kurang dikit lagi. Oke, sekarang add sama subtract. Oke. Huh. Hmm, gimana ya? Kita mau bikin kodenya kayak gimana? Misalnya, misalnya gini deh. Jadi, kita mau load X, terus kita mau add dengan Y, terus kita store di Z. Ya, sebenarnya nggak perlu sih, cuma add Y-nya yang penting untuk dijelaskan tentunya. Oke, jadi assemble atau langsung ya. Nggak apa deh. Kita ini aja satu-satu dulu. Mary. Load testing max. Oke, kita tutup editornya. Sebenarnya simple sih guys. Ini kalian di tugasnya juga nggak harus jelasin serinci ini juga sih. Cuma intinya dia itu ngirim apa sih gitu loh. Gunanya buat apa sih gitu. Oke, kita run. Oh ya, stepping mode. Oke, ini nggak usah saya jelasin. Intinya X dikasih ke AC. Ya, sekarang kita ke add Y. Jadi AC-nya tadi karena kita udah load, isinya AC sekarang 3. Sekarang kita ke instruction fetch. Nice. Tidak apa-apa guys, kita harus tetap semangat. Oke, PC-nya karena tadi udah jalanin satu instruksi berarti PC-nya sekarang 103. 101. Ya nanti, sebentar.
101. Kita kirim ke MAR 11. Mau tahu isinya instruction di 101 itu apa? 101 itu isinya 3104 di dalam hexa yang di artinya opcode-nya 3, artinya add ya. Terus ditambahkan dengan yang kita mau tambahkan dengan variabel apa? Y. Variabel Y itu di 104. Oke. Kita kirim ke MBR 3104. Kirim ke IR 3104. Oke. Nah, kalau add dia butuh operand fetch. Bukan write. Bukan bukan instruction fetch. Oke, ini kita ambil set. Oke, karena kita sudah tahu tiga opcode-nya itu add, jadi kita cuma butuh address-nya doang. 104. Kirim ke MAR 104. Makanya MAR isinya 104. Kirim ke memori. Em, untuk kita baca 104 itu apa? 104 itu 2. Siap. 2. Kita kirim ke MBR. 2, bos. Oke, bos. Tapi nggak disimpan ke... ya, disimpan ke ACD. Tapi karena dia add ya, jadi dia ada step lagi. Jadi tambahkan nilai AC dengan nilai yang di MBR ini. Jadi AC-nya tadi sebelumnya berapa? Aku lupa sampai. AC-nya 3. Nah, ya di sini juga ada sih. Jadi 3 tambah 2, 5. Jadi kita store ini yang baru dengan AC 5. Sekarang AC 5. Kayak gitu. Sebentar, izin minum. Sebentar guys, sebentar, sebentar. Maben, maben. Oke. Oh ya, halt belum tak jelasin. Oh ya, makanya tadi oh ya, ada yang kurang. Nggak ada halt soalnya. Ya kita bikin kita kasih halt dulu guys. Halt ini buat selesaiin kodenya kalian. Kalau enggak ya jalan terus. Restart. Oke. Jadi tuh add ya guys. Oh ya, sekalian tadi harusnya tak ganti ke subtract. Nah, ini terus ya ini disimpan di Z. Kalau mau dijelasin lagi. Aduh, oke. Sekarang kita ganti ke subtract Y. Oke, kita assemble. Kita open lagi. Open, load, testing max. Oke, kalau subtract intinya literally sama kayak add, tapi cuma dikurangi. Oke, kita ulangi lagi dengan instruction fetch. Ya, kalian udah tahu lah ya. Pokoknya instruction itu apa ya? Instruction fetch, terus habis gitu operand fetch atau operand store kalau ada. Udah itu doang sebenarnya. Oke, jadi PC mulai di 101 mana eh, kita udah menjalankan load X ya. Jadi 101 sekarang. 101 ke MAR, terus MAR ke memori, isinya apa sih 101 itu? Instruksinya instructionnya apa sih? 4105. Yang artinya 4 itu berarti subtract, subtract. Terus 105 itu addressnya yang kita mau subtractkan, salah. Nilai yang kita mau kita pakai untuk dikurangi dengan AC. Tuh. Kita kirim ke ke MBR 4105, kita kirim ke IR, terus selesai instruction fetch. Sekarang operand store fetch. Sekarang kita udah tahu outputnya 4 subtract. Oke, nggak perlu. Sekarang kita cuma butuh address fieldnya doang. Kirim ke MAR. Makanya MAR isinya 105. 105. Ya 105.
Kita lihat memori 105 itu isinya apa. Kita mau kurangi, kita mau pakai nilai itu soalnya. 105 isinya 2. Ya, sesuai. Isinya 2. Oke, AC sebelumnya tadi isinya apa? 3 kalau nggak salah ya. Soalnya X itu 3. Ya. Jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka sekarang AC-nya kita isikan dengan 1. Oke, betul. IR-nya 4105, MAR-nya 105, MBR-nya 2, betul. PC-nya 102. Oh ya, karena ditambahkan dengan 1 setelah selesai instruction-nya. Yaitu subtract ya, guys. Oke, izin minum sebentar lagi. Terus halt. Halt, kurasa ada instruction fetch-nya juga. Tapi ya udah, nggak ada, cuma instruction fetch doang. Jadi isinya apa sih di PC 103? 103 kirim ke MAR. MAR ngirim ngirim ke memori. Baca 103 itu isinya apa? Oh, 7 7 70000. 7 itu artinya apa? Hold. Enggak, belum sih. MBR 7000. 7000 Mas. Oke, kirim ke IR. 7000 7000 Bang. Oke, 7 itu apa? Outputnya buat hold. Oke, hold selesai programnya. Udah nggak ada instruction fetch, nggak ada instruction nggak ada operand fetch, nggak ada operand store. Soalnya nggak ada hubungannya dengan memori emang. Oke, selesai. Ya udah tinggal berapa lagi? Kurang skip count sama jam ya. Oke, edit kita editkan. Oke, kita load dengan X. Terus kita skip count. Nah, skip count ini ada beberapa. Kita bisa lihat di sini bisa. Aku belajar ini dari Billy. Billy ngasih tahu aku. Where is it? Skip count. Jadi skip count X. Oh, skip count itu pakai D ya. Skip count condition. Jadi dia akan melompati jika ini benar. Gunanya apa dilompati? Bisa buat sembarang, bukan sembarang. Bisa buat macam-macam sih. Nggak harus kamu harus jam di sini enggak. Bisa buat add gitu. Jadi misalnya kalau dia AC-nya kurang dari ini kan artinya kurang dari nol ya. Kalau AC-nya kurang dari nol, maka dia tidak akan tidak akan menambahkan dengan Y. Nah, karena AC-nya lebih dari nol, berarti dia akan menambahkan dengan Y. Susah, susah, susah ya. Ini kan AC-nya sekarang berarti ini. AC-nya 3. Nah, ini ibaratnya if AC less than 0, dan kerjakan ini. Kerjakan ini. Enggak, bukan kerjakan ini malah. Berarti ini harusnya. If AC if apa ya, gimana sintaks C sharp ini, gini kah, nggak tahu aku. Oh iya ya, betul betul. Jadi if AC tidak sama, atau kalian bisa ganti sih. Jadi ini, kalau AC-nya kurang dari nol, maka oh salah ya, kita ubah deh. Susah banget bahasanya. Tapi benar sih. Oke, jadi gini, kalau AC-nya kurang dari nol, maka jangan kerjakan ini. Jadi kan misalnya ini true toh. Ya betul ya. Ya betul ya. Betul betul. Jadi misalnya AC-nya min satu. Misalnya AC-nya min satu nih. Jadi min satu kurang dari nol. Betul. Jadi bakal keluar true. Nah, true-nya kena tanda seru ini bakal jadi false. Jadi false yang artinya dia tidak akan menjalankan add Y. Nah, tapi kalau dia 3, apakah 3 kurang dari nol? True. Eh, salah. 3 kurang dari nol, false. Nah, tanda serunya jadi true. Maka dia akan menjalankan ini. Jadi agak kebalikannya dengan dari if. Begitu. Jalankan ini.
Skip the next instruction if the condition indicated by X holds. Jadi pokoknya skip instruction selanjutnya kalau kalau ini. Jadi kalau 00 maka skip kalau ini, kalau 400 skip kalau ini, kalau 800 skip kalau ini. Kayak gitu deh. Oke. Gak harus add Y, bisa biasanya buat jam. Buat tugas ini buat jam. Jam ini loh jam. Jadi kita misalnya jam ke serat apa deh? Lupa tak hapus ini komennya. Kita misalnya jam ke oh ya ini bukan butuh label ya. Jadi kita butuh label ya guys. Label ini suatu hal yang baru. Misalnya kita namakan yang jelas juga ya guys, po. Eh ininya, conditionnya. Misalnya positif. Gini ya. Gimana sih sinteksnya? Aku lupa. Positif, maka kita store X gitu deh. Boleh nggak? Terus kita hold. Selain itu kita hold. Jadi jam ke positif. Jadi kalau kita load X, bukan store X dong. Gimana kalau kita store Y gitu deh. Jadi load X. Kita load isinya X ke AC. Berarti sekarang AC is 3. Apakah AC kurang dari 0? Dimana AC-nya itu 3. Apakah 3 kurang dari 0? Tidak. Oke, tidak. Berarti tidak akan dilompati condition selanjutnya. Jadi bakal dijalankan jam positif. Oke, jam positif. Ke positif ini. Jadi store Y. Berarti AC-nya kita store ke Y. Ups. Jadi ya AC-nya yaitu X ya. Berarti X kita copy ke Y atau ya sinteks C sharpnya kayak gini. Y sama dengan X atau Y sama dengan AC gitu ya. Kayak gitu. Oke, ini kita hapus komennya karena kayaknya tidak ada komen di My Simulator. Kita load. Kita assemble dulu. Kita tutup. Kita load. Testing. Oke. Ya, agak ribet juga ya. Kalau mau minta input. Oke, kita pakai input aja guys, biar kalian juga ngerti. Input store X, load X. Jadi ini kodenya aku input, misalnya aku input 5. Jadi 5 bakal tak kasih ke X, sehingga X sekarang itu 5. Sebentar guys, sebentar. Oke, maaf. Aku ubah kodenya dikit biar lebih efisien ya guys. Jadi kita input 5. Ini kan dia langsung ke AC sebenarnya ya. Jadi AC-nya sekarang yang 5. AC 5. Jadi bakal dicek apakah AC sekarang itu kurang dari 0. Iya, iya berarti oke enggak. Soalnya dia 5 kan kurang dari 0 ya. Tidak kurang dari 0 ya. Lebih dari 0. Jadi dia tidak akan melompati ini. Nah, makanya tak namai positif. Artinya angka yang kita input ini positif. Nah, kecuali kalau aku inputnya minus. Minus itu ya. Minus 2. Ya berarti dia ini apa? Bakal melompati jam ini terus bakal selesai. Nah, kalau misalnya kita tadi 5 ya. Artinya kita bakal jam ke sini. Terus kita store AC-nya yaitu 5 ke Y. Begitu. Jadi sekarang Y-nya itu 5. Oke, nggak paham? Kita coba. Kita coba di Mary. Mariana. Ini udah diganti belum? Belum ya.
Kita assemble dulu, terus kita load. Oke, jadi misalnya kita belum dah start, udah input 5. Ini udah jelasin ya, berarti sekarang AC-nya itu 5. Oke, lanjut, skip count. Skip count, seperti semua instruksi, dia pasti ada instruction fetch. Oke, kita cek di 101, isinya apa sih? 101, kita kirim ke MAR. Kita read memorinya di 101 itu instructionnya isinya apa? 5000. Ya, 5000 ya. Ini input, Mas. Ya, 8000. 101 ya, 101 guys. 8 itu apa? Skip count. Oke, skip count. Kita kirim ke MBR. Terus kita kirim ke IR. Makanya IR isinya 8000. Oke, terus artinya 000 ini apa? Oh, artinya dia ngecek kalau ini AC kurang dari 0. Oke, AC-nya apa? AC-nya 5. 5 ya. Apakah 5 kurang dari 0? Tidak, bos. Maka nggak usah lompati ini, bos. Jalankan, bos. Oke, bos. Siap. Nah, ini. Jadi sekarang kita pindah ke jam positif. Ini nggak ada operand fetch atau operand store ya, guys. Karena skip count tidak perlu apapun dengan memori. Dia nggak butuh apapun dengan memori karena dia langsung akses AC. Karena AC itu register bukan memori. Oke. PC-nya kita karena tadi udah selesai, berarti PC-nya 102 sekarang. 102. 102 kita kirim ke MAR, 102 kita kirim ke memori, isinya 102 di memori itu apa? 9000, sorry, 9104. 9 itu apa? 9 itu jam. Jam ke apa? Jam ke memori di 104. Tapi dia baru prosesnya di nanti ya. Nah, ya sih, nggak tahu juga. Sebenarnya jadi 9104 kita kirim ke MBR. Kita kirim ke IR 9104. Oke, susah banget deh. Terus karena opcode-nya sudah tahu ini, opcode-nya ini buat jam. Oke, jam. Jam ke apa? Address ke 104. Tahu dari mana 104? Karena positif, label positif itu ada di PC 104. Like that. Oke. Berarti dia bakal lompat nih ke 104. Sebelum itu mungkin kalian mau lihat. Oh ya, lompatnya itu gimana? Dia bakal ngubahin PC gitu. Bakal mengubah PC. Itu cara lompatnya. Oke. MBR-nya 0 karena nggak perlu ya. Jadi tadi kita sudah belajar. Karena nggak perlu bakal di reset ke 0. MAR-nya 102. IR-nya 1900. 1000 lah. 9104. Oke. Terus AC-nya 5 tadi. Karena input user. Oke, kita step. Nah, ini bakal store Y. Jadi, Y-nya bakal diganti dengan 5. Oke. Sebenarnya kalau mau lebih jelas lagi di output juga Y-nya biar kalian tahu. Kita ubah deh. Kita store Y. Store Y berarti udah ini ya. Udah ada di AC. Oke, assemble. Setelah assemble. Yup. Base. Load. Oke, step 5. Oh ya, oke. Nih, outputnya 5. Lupa tak nyalain saving mode-nya soalnya. Oke, jadi bakal di output 5 nih. Buat kalian lebih jelas. Kalau misalnya negatif, restart. Nggak bakal ada outputnya nih. Negatif. Oh iya, belum tak start. Pin 2. Nah, ini kan skip count ya. Apakah, ya intinya ya, kita ambil intinya. Apakah min 2, kan tadi min 2 ya. Apakah min 2 kurang dari 0? Oh iya, berarti jam positif ini dilompati. PC-nya ditambahin 2.
jadi 103 langsung 103 selesai udah gitu. Nah kayak gitu deh penjelasan instruksinya udah tak jelasin semua ya, load, store, add, subtract, input, output, halt, count, jump. Udah jelasin kira-kira kayak gimana implementasinya. Paling kalian udah punya kodenya, mungkin kalian kurang bisa dijelasinnya ya ini tak jelasin dikit. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Bye bye, bye bye. Semangat, semangat.